Oke, halo semuanya. Halo halo halo. Halo. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam wawancara ini, di mana aku duduk dengan Pendeta Tony, Pastor Tony di sini. Pastor Tony, apa kabar? Baik hari ini? Baik, hari ini. Senang? Yeay. Oke, hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi keyakinan yang membatasi kehidupan kita. So, jadi limiting beliefs ya. Limiting belief. Okay. Limiting beliefs, oke? Aku pikir Pastor Tony punya banyak pengalaman untuk topik kita akan membahas. Jadi aku pikir kalian akan membekali dengan alat-alat praktis, alat-alat yang praktis. Yeah. Oke, jadi sebelum masuk ke topik ini, Pastor Tony, aku punya satu pertanyaan pribadi untuk kehidupan Sure. Anda. Karena orang tidak tahu Anda siapa. Anda punya satu wawancara di YouTube, so jadi kita akan tambah juga link yang korang bisa mengikuti. Yes. Oke. Aku menyarankan semua bisa lihat video ini. Sure. Oke. So, jadi Pastor Tony, bisa ceritakan lebih banyak tentang diri Anda? Siapa Pastor Tony? Ya, oke. Secara singkat, saya adalah seorang single father, pendeta, pembicara, dan juga consultant. So that's in a nutshell. I can talk a lot about myself, but I think that 4 things can describe, atau 4 hal itu bisa cukup mendeskripsikan saya siapa. Oke, tapi itu banyak ya, banyak ya, banyak pengembangannya. Ya, betul. Banyak role-nya ya. Oke, wow. Oke. Terima kasih ya. Hari ini kita akan membahas tentang satu topik, saya pikir yang berat untuk banyak orang. Aku pikir banyak orang menghindari karena itu sulit ya. So jadi kita mau membahas lebih banyak tentang duka cita. Duka cita ya. Untuk mulai, aku mau bertanya kepada Anda, apa arti duka cita? Bagi Anda dan mengapa penting bagi kita untuk membicarakan? Oke, baik. Jadi kata duka cita atau yang kita biasa sebut grief gitu ya. Grief itu adalah sebuah, saya suka menyebutnya sebagai a collection of emotion. Jadi kumpulan emosi yang adalah sebuah reaction. So a collection of emotion as a reaction dari pengalaman kehilangan. Jadi grief itu bukan hanya satu emosi, tapi dia adalah satu kumpulan emosi yang dirasakan oleh seseorang gitu ya, sebagai reaksi, as a reaction. Kalau dia mengalami sebuah kehilangan, ya sebagai orang yang pernah mengalami kehilangan, to give you a context, saya kehilangan istri saya yang sedang mengandung pada waktu itu 5 tahun yang lalu, dan itulah yang saya rasakan, grief tadi. Ada banyak dimensionnya, ada banyak emosi yang saya rasakan, dan itulah yang kita sebut sebagai grief. Kira-kira begitu. Terima kasih untuk berbagi tentang kehilangan juga, dan untuk keterbukaan. Aku pikir ada penonton juga yang akan lihat atau sedang melihat mereka punya kehilangan juga. Tapi untuk bisa Anda diperjelas lebih lanjut tentang apa kehilangan? Karena biasanya aku pikir banyak orang akan pikir, itu ketika aku orang tua meninggal, atau ketika aku hilang satu sahabat teman yang dekat. Tapi kehilangan itu bisa sesuatu yang berbeda juga. Jadi that's why I purposefully, makanya saya tadi pakai kata kehilangan secara spesifik dan bukan kematian. Oke. Interesting kan? Karena saya tidak bilang kumpulan emosi sebagai reaksi karena mengalami ditinggal karena kematian, tapi kehilangan. Karena kehilangan itu bukan hanya bicara tentang kehilangan orang yang terdekat gitu ya. Kehilangan orang yang kita kasihi. Kehilangan bisa jadi kehilangan sesuatu yang berharga bagi hidup kita. Itu juga bisa mendatangkan grief. Ya, kehilangan karir, kehilangan harta benda. Bahkan as simple as mungkin kehilangan pet.
beloved pet. Gitu. Jadi betul. semua kehilangan tergantung intensitasnya ya, tergantung kedalamannya. Tapi ini semua jenis kehilangan pasti bisa mengakibatkan seorang mengalami yang disebut sebagai grief tadi. Iya, betul. Gitu. Jadi nggak harus kehilangan orang yang terkasih meninggal kemudian begitu. Iya, betul. Oke, itu menarik. Apakah Anda pikir grief atau duka cita itu proses penyembuhan? Oke. Apakah Anda pikir itu seperti proses linear? Oke. Atau proses yang tidak linear? And aku sudah cari, aku punya satu foto. Oke. Aku sudah cari satu foto. Karena aku pikir, tapi kita sebelum ini, ketika aku datang ke Indonesia, kita sudah berbicara tentang topik itu. And Anda punya sebuah gambar yang menarik. Tapi aku pikir Anda bisa share. And aku mencari gambar itu. And aku pikir itu mirip. And itu menarik untuk aku. So, jadi ada itu dari dari Therapist Aid LLC. And di sini mereka mereka menjelaskan, gambarkan duka cita seperti roller coaster. Jadi ada banyak emosi di sini. So, jadi ada penerimaan, damai, kesedihan, kerinduan. So, jadi ketika kamu di proses penyembuhan, jadi kamu harus melewati di semua tempat, semua emosi. Jadi apakah Anda gambar apa yang Anda punya untuk mendeskripsikan atau menjelaskan untuk orang yang punya kehilangan, punya duka cita? This picture is very interesting ya. Gambar ini sangat menarik dan saya setuju ya dengan gambar ini. Bahwa grief itu seperti sebuah roller coaster. Iya, betul. And it's also interesting, menarik juga kalau brother tadi bilang grief is a process. Saya setuju dengan itu. Iya. Jadi dia tidak linear. Dia bisa datang dan pergi begitu ya. Ini based on experience saya pribadi, tetapi juga based on karena perjalanan kedukaan ini juga saya mendapat kesempatan untuk bisa ngobrol atau mungkin counsel orang-orang yang juga mengalami perjalanan yang sama dengan saya, dan saya melihat betul. itu bahwa yang pertama grief is a process yang tidak instan ya. Tapi yang kedua juga yang perlu menurut saya banyak orang tahu adalah bahwa grief itu bukan sebuah tanda kelemahan atau sebuah disease. Iya. Does it make sense? Ada banyak orang yang menganggap bahwa duka cita itu adalah sebuah penyakit atau sebuah hal yang harus disembuhkan gitu. Iya, betul. Saya tidak terlalu setuju dengan hal itu. Bagi saya lebih suka menyebut grief sebagai a new reality. Sebuah realitas baru yang khususnya kalau dalam konteks ditinggal orang yang meninggal ya. Itu kan tidak mungkin kembali lagi. Iya, betul. So it's a reality. So if I can offer you 2 more pictures sebagai pelengkap dari ini ya. Jadi yang pertama, grief is a roller coaster, itu benar. Tapi yang kedua, saya suka menggambarkan grief seperti ini. Ada bedanya antara seseorang yang sakit dengan seseorang yang katakanlah kehilangan sebuah bagian tubuh. If you have cancer, then you will try to find the cure. Betul. Kalau kamu punya kanker, sakit kanker, kamu akan berusaha mencari apa obatnya. Iya, betul. Dan kamu akan do everything that you can. Karena itu sakit. Penyakit. Ya, betul. Kamu cari informasi, kamu kemudian cari treatment, sampai kalau bisa kamu sembuh. Itu kalau penyakit. Iya, betul. Tapi kalau grief yang tadi saya bilang sebagai new reality, itu sama saja seperti orang yang kehilangan bagian tubuh. Let's say karena sebuah kecelakaan saya kehilangan kaki kiri saya. Iya, oke. Is it a sickness? Apakah itu sebuah penyakit atau sebuah reality? Ya kan? Reality. Karena nggak ada obatnya. Iya, nggak ada. Jadi kalau itu sebuah realita, maka yang saya lakukan bukan mencari obat, tetapi belajar untuk hidup dengan new reality itu. Iya, betul. Does it make sense? Betul. Jadi kalau orang yang grief, dia nggak perlu cari obatnya karena dia bukan penyakit. Dia hanya harus belajar untuk berhidup dengan realita yang baru. So the fact that I lose my wife
itu bukan penyakit. Ya, kesedihan itu bukan penyakit, tapi sekarang ini a new reality yang saya harus belajar hidup dengan realitas yang baru. So grief is a roller coaster and grief is a new reality, itu yang kedua. Yang ketiga, saya suka pakai gambaran ini. Orang yang punya grief atau orang yang berduka cita itu sama seperti orang yang membawa backpack dengan batu berat di dalamnya. Katakanlah, let's say 30 kilogram cukup berat ya? 40 ya? Ya 40 gitu ya. Then you carry it every day kan? Iya betul. Itu grief itu seperti itu. Pada awalnya waktu dia mulai baru kehilangan sesuatu atau seseorang, itu akan terasa sangat berat. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, as time goes by, bukan bebannya yang berkurang. Tetapi kekuatan kita yang bertambah. Our capacity change. Ya? Kalau kamu udah bawa beban berat itu selama 5 tahun, pasti rasanya tidak seberat ketika kamu baru pertama kali membawanya. Oke. So that's the picture of grief. Jadi saya nggak suka bilangin udah sembuh belum dari grief. No, there's no expiration date of grief. Tapi yang ada adalah apakah saya sekarang sudah belajar hidup dengannya. Gitu ya. Wow. Ya, ini mungkin yang selama ini menjadi limiting belief-nya orang gitu. Karena saya pernah ketemu dengan beberapa orang yang ngobrol sama saya dan bilang, Pak Tony, gimana caranya saya sembuh dari duka ini gitu. Yang bikin dia quote and quote nggak sembuh itu bukan karena grief-nya, tapi limiting belief-nya. Dia pikir dia harus cari kesembuhan. Betul. Padahal yang dia harus temukan adalah cara untuk hidup dengan new reality-nya ini, dengan kaki yang cuma satu atau dengan backpack yang 40 kg tadi. Betul. Gitu. And ketika Anda berbicara tentang itu, aku membayangkan ada orang yang penonton, mereka punya kehilangan. Yes. Mereka punya duka cita. Oke. Tapi alih-alih melewati proses. And jadi contoh mereka punya tas ini tuh 40 kilo. Tapi untuk mereka bilang tapi itu berat untuk aku, tidak bisa. So jadi mereka meninggalkan tas dan cari quick fix. So itu bisa alkohol, pornografi, itu bisa party, itu bisa berolahraga, itu bisa sesuatu, itu semua ya. Tapi untuk orang seperti itu, apakah Anda punya seperti untuk menyemangati mereka? Bagaimana mereka bisa, karena duka cita itu sulit. Itu sulit karena kita bisa ada banyak itu kita bisa lihat ada banyak emosi. And saya kira orang tidak tahu bagaimana aku bisa. Itu aku pikir karena ketika aku lihat seperti kesedihan. Itu sulit untuk itu kesedihan saja. Tapi mereka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu bisa mix in one. Ya betul. Tapi gitu. itu seperti itu banyak untuk orang yang mereka. And saya kira itu lebih sulit ketika itu pertama kali punya kehilangan. Betul. So jadi apakah Anda bisa menyemangati orang yang punya kehilangan, and mereka punya quick fix karena tidak tahu bagaimana menguatkan secara natural. Itu jelas. Wah, ini pertanyaannya cukup deep juga nih. Sekali lagi, let me share this from experience. Jadi saya ngomong pengalaman. Mungkin kalau secara keilmuan mesti harus di research atau diuji kembali pernyataan saya. Tapi saya bisa memaklumi ketika ada orang-orang yang mengalami kehilangan, mengalami ada grief, lalu kemudian mencari yang bro sebut sebagai quick fix tadi alkohol, betul. party. Saya bisa memaklumi karena memang itu bukan hal yang mudah untuk dilalui, gitu ya. Tetapi begini, yang jadi pertanyaan selalu bagi saya adalah begini. Kalau saya melakukan itu, if I do those things, apakah itu benar-benar akan menyembuhkan atau memulihkan gitu ya? Kalau kita nggak boleh pakai kata sembuh ya, apakah itu akan benar-benar memulihkan atau membuat kita merasa atau membuat semuanya bisa berjalan lebih baik?
atau hanya sekedar mengisi satu kekosongan yang sementara, yang justru malah kalau kita tidak proses, kita tidak deal with it, akan menimbulkan dampak yang jauh lebih buruk di kemudian hari. Saya suka pakai contoh atau illustration. Oke. Kalau kita terluka gitu ya secara fisik ya, ada ya kayak jatuh gitu ya, kemudian ada luka gitu ya. Kan ada yang begini. Ada obat-obatan yang bisa bikin dia lukanya kering. But only from the outside sebenarnya. Belum tentu bagian inside yang kita nggak lihat itu sudah benar-benar sembuh. Iya, betul. Lalu kita kemudian mulai beraktivitas seperti seolah-olah kita ini sudah sembuh. Iya, betul. Ya kan? Pada akhirnya itu terbuka lagi. Iya. Nah, ini yang terjadi pada saya. Saya waktu itu datang ke seorang, ya saya meminta bantuan profesional waktu saya mengalami itu. Dan dalam satu assessment ditemukan bahwa ternyata kompleksitas grief saya ini ternyata bukan hanya karena kehilangan istri, tapi karena ada banyak kehilangan di masa lalu, di masa kecil yang belum pernah saya proses. Gitu. Wow. Dan akhirnya itu menjadi dalam tanda kutip seperti bom waktu yang tertrigger kembali ketika saya mengalami kehilangan. Jadi in a way there is no growth, tidak ada pelajaran kehidupan yang bisa diambil, dan kemudian saya kembali ke cycle yang sama. Itu yang kita khawatirkan begitu ya. Kalau dia mencari quick fix gitu. Tapi kalau ada pepatah bahasa Indonesia, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, kalau kita sakit dulu artinya proses itu dengan baik, do whatever necessary. Nanti ujungnya kita bisa lebih oke, lebih happy. Tapi kalau kita sekarang maunya langsung bersenang-senang, maka betul. You pay the price later gitulah kira-kira. Iya, betul. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu kepada teman-teman yang sedang mengalami kehilangan. Dan sebenarnya memproses kehilangan itu bukan artinya harus ke psikiater atau harus ke psikolog. Betul. As simple as, kalau saya ya, try to express it gitu. Dengan cara yang sehat ya. Again, saya selalu percaya bahwa yang namanya emotion atau perasaan itu adalah netral. Tidak ada perasaan negatif atau perasaan positif. Tapi yang tidak netral adalah how you express that. Iya, betul. Kalau saya marah itu netral. Kita boleh marah. Kita melihat sebuah ketidakadilan, kita marah. Ya, betul kan? Betul. So in a certain context, being angry is okay. Tapi bagaimana caramu mengekspresikannya? If the expression of your emotion pukul. Iya, menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri, itunya yang tidak tepat gitu. Jadi teman-teman yang kehilangan, sebesar atau sekecil apapun, proseslah kehilangan itu. Ekspresikanlah, menangislah kalau saya bilang. Kalau memang harus menangis gitu. Ya, aku mau bilang untuk laki-laki ya, karena biasanya kita mau act tough ya, so tidak ekspresi emosi, tapi itu oke untuk laki-laki itu menangis ya. Itu tidak artinya mereka orang lemah atau mereka tidak orang kuat, tapi itu orang yang karena tubuh. Aku punya satu pertanyaan untuk tubuh. Kalau kita tidak mengekspresi emosi kita, apa terjadi di tubuh kita? Contoh harus kamu tahu aku mau menangis tapi ada orang tidak mau. Jadi kamu tidak ekspresi. So apa yang terjadi di tubuh? Simpelnya gini, bro. Ini saya I just give you an illustration aja. Iya, bagus. Gambar ya. Ya, kita nonton bioskop nih. Film komedi. Very funny. But coba try not to laugh. Coba jangan ketawa. Iya. Gimana rasa badanmu? Sulit, tapi kalau kamu lakukan apa yang terjadi? Sakit nggak kira-kira? Iya kan? Tidak natural. Kayak something kalau ketawa ditahan aja bisa bikin sakit gitu ya. Apalagi betul. Kalau sedih ditahan. Paham nggak saya? Jadi itu paling simpel. Kalau kita ngelihat kalau orang nggak apa-apa kita tahan sedih. Mungkin karena orang nggak pernah ngerasain. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang ketawa, orang kalau ketawa lagi seneng, coba nggak bisa ketawa gitu, sengaja nggak ketawa. Betul. Nggak enak loh badan itu. Apalagi nangis. Jadi menurut saya salah kalau kita bilang bahwa menangis adalah tanda kelemahan.
saya juga suka ngomong sama teman-teman yang konsultasi sama saya ya. Ya. Berduka itu bukan tanda kelemahan. Berduka adalah tanda kasih sayang. Tolong ulang. Oke. So, itu bagus. Berduka itu bukan tanda kelemahan. Berduka adalah tanda kasih sayang. When I cry because my wife passed away, it's not the sign of my weakness. Ya, betul. It is the sign of my love to her. Okay, wow. Saya pendeta, banyak orang yang mengasosiasikan orang yang bersedih dan berduka terlalu lama sebagai imannya nggak kuat atau bukan orang yang religius kalau terlalu banyak nangis dan bersedih. Tapi buat saya nangis bukan karena saya tidak percaya kepada rencana Tuhan. Ya, betul. Saya menangis bukan karena saya tidak percaya bahwa dia sekarang ada di dalam surga bersama dengan Tuhan. Bukan itu yang saya tangisi. Yang saya tangisi adalah I lost someone that I love. Betul. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama lemah atau nggak lemah. Ya, betul. Gitu. And Anda bilang juga tadi, itu kehilangan tidak untuk ketika ada satu orang meninggal. Betul. Ya. Itu bisa pekerjaan impian. Betul. Itu bisa teman kamu akan pindah ke negara berbeda juga. Tidak akan ingat untuk 10 tahun. Betul. Oke, jadi aku sekarang aku punya dua, deskripsikan, situasi ya. Oke. Itu situasi saya kira yang umum di kehidupan orang muda di 25 sampai 33 bla. And aku mau apa yang Anda bisa memberikan hal yang praktis and untuk orang, karena aku pikir ada orang yang punya masalah seperti itu, punya duka cita tapi tidak punya alat-alat praktis ya. Oke, so siap? Situasi pertama. Shoot me with that. Oke, situasi pertama ya. Oke, bayangkan ada seorang laki-laki perempuan ya. Laki-laki atau perempuan. So, yang telah berpacaran selama satu tahun setengah. Mereka merasa semuanya berjalan dengan baik dalam hubungan mereka, tetapi tiba-tiba, pasangannya, itu bisa laki-laki atau perempuan, ingin putus. Tiba-tiba ya. So meskipun ada kejelasan, so mereka berbicara, ngobrol, mengerti, dan ada pengertian, tetapi ada rasa sakit. Karena itu tiba-tiba ya. So, apa saran Anda untuk seorang dalam posisi ini dan bagaimana seharusnya mereka menghadapi proses berduka? Seperti ini. Mereka harus lakukan apa untuk menangis? Harus lakukan apa di situasi seperti itu? Anda pikir? Very good question. Menurut Anda? Jadi karena berpacaran itu hal yang umum ya. Sekarang mudah. Dan ini berarti sudah break up nih ya, sudah putus nih. Putus, tapi tiba-tiba. Contoh mereka semua baik, mereka berjalan di jalan, atau laki-laki atau perempuan bilang, aku pikir kita harus putus. So jadi itu kebingungan, ada kebingungan sedikit. Well, disclaimer dulu sebelum saya jawab. Grief atau kedukaan dalam konteks kehilangan itu very unique in every situation. Jadi kita nggak bisa mengambil satu obat kira-kira untuk semuanya gitu. Jadi tergantung situasi seperti apa. Tapi ada beberapa hal yang mungkin saya bisa sarankan gitu ya untuk mereka yang mengalami, ini kan disebutnya sebagai kehilangan pacar gitu atau kehilangan orang yang dikasihi, tapi bukan karena kematian ya. Tapi 1 tahun setengah banyak ya untuk. Iya betul. Nah, yang pertama kalau saya boleh kasih pendapat adalah kita berefleksi dengan diri sendiri dan menanyakan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama adalah apa saja yang hilang? Kita selidiki kepada diri kita sendiri, karena seorang yang ada di dalam hidup kita itu punya
makna yang berbeda-beda buat kehidupan kita. Iya, betul. Contohnya, mohon maaf ya kalau saya kembali ke kisah saya dulu karena bisa menjadi real example ya. Istri itu buat saya istri saya itu bukan hanya sekedar pasangan hidup. Iya. Jadi saya meneliti, saya belajar apa yang hilang. Saya kehilangan partner. Ya. Dan apa saja yang dampak dari kehilangan seorang partner itu. Lalu saya juga kehilangan impian. We have dreams together. Betul. For the future. Kita harus kehilangan itu. Jadi orang yang kehilangan pacar misalnya gitu ya, putus pacar. Tanya kepada dirimu, apa yang hilang? Apa saja yang hilang selain orang yang pergi itu? Kalian mungkin pernah punya mimpi bersama. Ya, atau mereka sudah share tentang pernikahan. Mereka sudah punya idea, plan. Nah, setelah dia tahu apa yang hilang, biasanya itu lebih lebih membantu dia memahami dirinya sendiri. Betul. So this is what happens to me. Saya kehilangan seorang boyfriend, kehilangan seorang pacar, tapi saya juga kehilangan sebuah harapan. Karena saya berharap bisa menikah dengan dia. Betul. Tapi saya juga kehilangan impian. Kami sudah merencanakan sesuatu. Saya juga kehilangan teman ngobrol. Nah, itu semua kita, kalau saya sebutnya, we put it on the table gitu. Betul. Kita lihat apa yang hilang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah kita lihat semua yang hilang ini, kita coba pelan-pelan berdamai dengan setiap yang hilang itu gitu. Kita berdamai bahwa ya udah memang ini nggak akan kembali lagi misalnya. Betul. Berarti kita perlu membuat impian-impian yang baru gitu ya. Nah ini yang disebut sebagai proses menolong dari denial. Karena orang yang kehilangan itu biasanya sesuatu yang langsung dirasakan itu ada denial. Is it true? Kayak bener ya? Ini I lost him ya atau I lost her ya gitu. Karena itu ciba-ciba. Proses tadi mengenali siapa yang hilang tadi atau apa yang hilang tadi itu menolong dia untuk grounded, kayak okay, this is happening now. Ini beneran nih. Gitu. Betul. Ya, karena kadang-kadang kan kita tidur, besok kita bangun, kita lupa karena dia bukan pacar kita lagi gitu kan. Betul. Kan? Atau bahkan kehilangan benda gitu. Kita kehilangan mobil, kehilangan motor gitu ya. Betul. Dicuri orang. Kadang-kadang besok kita tidur, besok pagi kita bangun, saking kita sedihnya, motor gue mana ya? Oh iya udah hilang ya. Nah proses breakdown apa yang hilang itu menolong kita untuk grounding. Oh oke. This is the reality now. Aku harus hidup dengan reality ini. Gitu. Itu menurut saya yang pertama harus dilakukan. Wow. Nah setelah itu biasanya yang muncul setelahnya kalau udah tahu mana yang hilang adalah disappointment, kayak ada kekecewaan atau kemarahan. Itu natural. Natural kan, kayak kenapa dia memutuskan saya misalnya. Kalau dalam skenario ini ya. Betul. Why did he leave me? Apakah ada orang lain yang lebih baik? Nah, biasanya kalau kita tidak meresponnya dengan benar, kita mulai stalking. Jangan-jangan ada orang lain gitu. Kita nggak siapa. Dengan siapa gitu ya. Nah, tapi itu biasanya itu kita proses kemarahan itu. Nah, seperti tadi saya bilang, carilah saluran expression yang tidak menyakiti diri atau tidak menyakiti orang lain. Betul. Saya punya satu. Waktu itu kalau saya lagi marah atau kecewa karena kehilangan, itu di game-game arcade itu ya. Kalau kamu datang ke arcade, itu kan ada yang kita mukul sesuatu tuh. Tahu. Yang ada nilainya. Berapa poin? Itu biasanya saya. Jadi saya bayangkan inilah sumber kemarahan saya. Gitu. Kan tidak ada yang tersakiti. Of course harus tahu tekniknya lah. Jangan saya menyakiti, bikin tangan. Tapi setidaknya ada sesuatu yang bisa kita keluarkan begitu. Harus keluarkan. Mungkin itu sifatnya menangis. Saya kadang menasihati orang untuk punya heartbreak day gitu. Saya jujur sampai sekarang kadang-kadang saya masih punya heartbreak day. Kehilangan istri itu saya perlakukan seperti kehilangan cinta, seperti putus cinta. Betul. Saya akan nyetel lagu-lagu yang sedih, lalu saya menangis bersama lagu-lagu itu. Ya. Lagu-lagu kenangan, dan itu adalah alat yang cukup oke untuk melepaskan
setelah itu seperti lebih rilis, lebih ini. Nah, dan yang ketiga mungkin yang terakhir yang saya sarankan, jangan lewatin sendirian. Ya. Good. Jangan lewatin sendirian. Good. Kita kehilangan, maka kita juga harus punya orang yang mendampingi kita, teman. Betul. Makanya saya sering banget ngomong sebagai pendeta, ngomong sama anak-anak muda, kalau udah pacaran itu jangan ditinggalin semua teman-teman yang lain. Kan ada orang yang kalau sudah punya pacar, dia nggak berteman lagi sama siapa-siapa. Ya, biasanya pacarnya punya teman dan kamu punya teman sama. So. Ya, mungkin itu juga kejadian seperti itu. Tapi it's not. This process is not designed to be experience by yourself. Jadi harus betul. pastikan kamu punya supportive friends atau mungkin orang tua, dan jangan malu untuk meminta pertolongan. Iya, betul. Ya, untuk I need your help. Ya, I need you to pray for me, or kadang-kadang untuk ngobrol saja. Ya, untuk jangan sendirian dan kita bisa ngobrol gitu. Jadi mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa menolong kalau skenario seperti itu. Ya. No, terima kasih Pas. No, itu bagus ya, karena aku pikir ketika kita punya duka cita, biasanya kita tutup di diri sendiri di sini, and itu natural juga. And aku kira itu tidak sehat. Paling the least that you can do, write it down. Something need to be released gitu loh. Iya. Dari pikiranmu, dari hatimu ke dalam, dari itu tulisan, atau kalau kamu bisa nulis lagu, bikinlah lagu, itu kan rilis juga. Iya. Atau ada banyak. Yang bisa idea itu atau pemikiran-pemikiran yang mengganggu kamu itu kamu harus rilis. Tubuh itu tubuh mau rilis juga, karena record something. Saya pernah juga kayak ngomong sama almarhum istri saya dengan cara ngomong di voice note gitu, just to release what's in my mind. Betul. Gitu. No, itu bagus ya. Iya. Aku pikir untuk itu menarik untuk aku juga, karena itu untuk semua agama ya, tapi untuk orang Kristen juga lebih khusus, karena biasanya ketika punya duka cita, kita memikir Tuhan tidak suka aku, atau tidak mencintai aku, atau mengapa aku tapi teman kamu dia oke. Tapi aku punya masalah. Ya, and aku karena ada di ada satu di sini. Karena di Alkitab di Injil Yohanes ada satu ayat paling kecil paling pendek. Betul. And itu Yesus menangis. Iya. And mengapa Yesus menangis? Karena Lazarus dia meninggal. And jadi Yesus punya kekuatan untuk memanggil untuk dia bisa membangkitkan. Tapi dia menangis. And karena dia punya duka cita juga, karena itu teman juga. And aku apa yang Anda bisa share untuk orang Kristen, tapi juga orang Muslim, bisa orang semua yang ketika punya duka cita itu tidak artinya Tuhan tidak mengasihi, atau itu Tuhan tidak mencintai, karena saya pikir ada hal yang terjadi, itu hidup. Itu hidup. That's part of life. It's part of life. So jadi apakah Anda bisa mengganti orang yang punya pemikiran, tapi tidak pemikiran yang bagus atau sehat untuk. Well, disclaimer dulu yang pertama, mungkin saya tidak bisa berbicara on behalf of other religion. Betul. Karena kan semua punya sumber pengajaran yang berbeda-beda, mungkin betul. Walaupun mungkin nanti prinsipnya sama, tapi saya tidak bisa mengklaim bahwa ini it works equal atau sama dengan yang lain. Jadi saya bicara dalam konteks kekristenan. Dan ayat yang Bro sampaikan tadi itu menarik ya, Yesus menangis. By the way, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu lebih pendek lagi. Jesus wept. Betul. Jadi wept itu menangis terseduh-seduh. Itu tidak menangis. Iya, menangis. Saya punya satu series tentang ayat ini sebenarnya. Let's go. Tapi mungkin saya singkat saja saat ini ya. Yang menurut saya aneh adalah yang tadi kamu udah bilang. Kenapa Yesus harus menangis? Padahal dia kan Tuhan yang Maha Tahu, yang sebentar lagi akan
membangkitkan Lazarus. Betul. Ya kan? Kalau mungkin kalau Yesus adalah saya, kalau saya di posisi Yesus pada saat itu, ya nggak usah nangis lah. Ya. Langsung aja Lazarus bangkit. Tunggu sebentar. Iya, kenapa dia seolah-olah tar dulu yang saya nangis dulu gitu. Iya, betul. Nah, menurut saya this has at least 3 meanings. Menurut saya setidaknya ada 3. Oke. Yang pertama, Yesus mau menunjukkan bahwa grief is normal. Duka cita itu normal, wajar. Iya. Bahkan Yesus pun menangis. Dia mau menunjukkan kepada orang-orang yang menyaksikan kejadian itu, ya ada saudara-saudara Lazarus, ada murid-muridnya Yesus, ada orang banyak, bahwa Yesus sebagai gambaran Allah Bapa, dia menangis kalau ada orang yang meninggal. Dia bersedih, dia ikut kesedihan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak marah kepada orang yang bersedih. Jadi menurut saya itu artinya adalah Yesus menganggap bahwa duka itu normal, it's part of life. It's part of life. Itu yang pertama. Yang kedua, buat saya meaning adalah menurut yang saya lihat dari Yesus, grief is unique. Bisa diperjelas lebih. Begini, kalau lihat konteks dari cerita itu, ada 2 saudaranya Lazarus. Yang satu namanya Maria, yang satu namanya Marta. Dua-duanya juga punya reaksi yang berbeda ketika Yesus datang dan menangis. Betul. Gitu ya. Ada yang seolah-olah marah kenapa Yesus tidak datang lebih cepat. Gitu ya. Itu by the way kalau di teori grief namanya denial kan. Iya, betul. If you come sooner. Itu di sini? Iya kan. Ada denial ya? Ya, denial gitu. Kalau dia nggak terima gitu. Mereka diproses ya? Iya. Atau ada juga yang bargain. Kenapa? Coba kamu datang lebih awal misalnya. Jadi ini menandakan bahwa Yesus memahami bahwa duka cita itu atau grief itu unik di dalam diri setiap orang, berbeda-beda. Makanya dia ikut menangis gitu. Karena dia ingin memberikan kesempatan juga untuk orang-orang yang berduka ini punya ekspresi dari duka citanya. Tapi yang ketiga, dan ini yang menurut saya penting adalah grief is a process. Duka cita itu perlu waktu. Ya. Nah, kita bacanya cuma 1 ayat. Tapi bayangkan orang yang menangis terseduh-seduh, meratap. Apa iya cuma 1 detik? Iya kan? Pasti dia nangis. Betul. Either beberapa menit, either beberapa jam mungkin. Iya, kita tahu ya. Jadi waktu kita baca Alkitab kita pikir Yesus nangis lalu Yesus membangkitkan. Tidak. Yesus menangis, it takes time to cry. Jam. Iya, kalau sampai penulis Alkitab bisa bilang dia wept. Itu kan artinya dia meraung-raung, dia jadi ada waktu di sana, ada space yang dia. Itu menarik ya. Jadi 3 hal itu yang menurut saya penting pelajaran kita tentang. Jadi menjawab pertanyaan Bro, dari 3 makna ini kita bisa dengan sangat yakin mempercayai bahwa Tuhan tidak marah atau Tuhan tidak menghakimi kita ketika bersedih. Bahkan dalam satu bagian firman Tuhan yang berbeda di kitab Mazmur dikatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang broken heart. Tuhan dekat dengan orang-orang yang hancur hati. Justru ketika mereka ini hancur hati, Tuhan ada di sana dengan mereka. That is one of the truth of the Bible that really changed my life. Waktu saya sedih, waktu saya berduka, Tuhan bukan menjauhi saya. Iya, betul. Dia malah mendekat kepada saya. Betul. Wow. Itu bagus karena aku pikir itu akan itu akan membantu orang untuk punya kebebasan. Saya kira tentang duka cita, tentang semua, karena biasanya kita belajar dari orang lain juga, teman bilang, dari pengalaman, dari apa yang kita lihat dari orang lain ya. Iya, tapi kita harus punya fondasi yang kuat. Dan aku pikir itu dari Alkitab. Aku pikir aku punya satu pertanyaan yang lainnya. Akhirnya, sebagai penutup, itu bukan sedih ya, tapi itu untuk membayangkannya. Jika Anda dan saya meninggal besok, Pastor Tony, apa pesan terakhir Anda untuk generasi berikutnya? How can I say this in just 1 or 2 minutes? Ini susah sekali. Buat generasi saja itu bebas ya untuk Anda dengan saya meninggal besok ya. So, engkau punya satu pesan terakhir untuk
generasi berikutnya. And itu bisa tentang duka cita atau untuk hal yang lain. Mungkin this is what I will say in short ya. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 2 aja pesan saya. 2 ya. Iya. Love Jesus. Help others to love Him too. 2 itu. Itu pesan saya buat generasi selanjutnya. Love Jesus, so mengasihi Tuhan. Help others to love Him too. That's basically my purpose of life. I want to love Jesus and I want to help other people to love Him too. Christianity is that simple. Itu aja. You understand that, you know what does it mean to be a Christian. Simple ya, sederhana. Oke, wow. Aku belajar banyak. I mean, aku tahu kita sudah berbicara tentang topik ini karena kita sudah lakukan bukan terapi tapi sudah berbicara berbincang tentang percakapan itu. Dan aku tahu Anda menolong aku untuk memikirkan tentang uang juga. Kamu punya banyak kebijaksanaan tentang itu juga. Tapi untuk juga tentang duka cita. And aku berdoa agar semua orang bisa belajar banyak dari sesi itu. Jika Anda semua penonton, menyukai video ini dan video ini memberikan dampak pada Anda, silakan ikuti, subscribe di YouTube, di Instagram, TikTok, Healing with Rado. Kita akan punya lebih banyak wawancara di berbeda limiting beliefs ya. So itu satu duka cita. Tapi tujuannya untuk membantu semua orang untuk punya alat-alat praktis, karena itu hidup ya. Anda bilang juga itu hidup, ada kesulitan. Tapi ada juga cara kita bisa mengatasi secara sehat. Karena ada juga secara tidak sehat. Secara sehat. Jadi, terima kasih Pastor Tony. Terima kasih untuk waktu. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah nonton. Semoga bisa bermanfaat. Ya, aku berdoa agar itu. Terima kasih ya. Thank you. Sampai jumpa and Tuhan memberkati. Okay. Alright. This is the kind of conversation that you cannot repeat again, right? No. Nggak bisa take 2, take 3 ya. Oh wow. Terima kasih banyak. Thank you loh. Pastor Thank you Tony.